Bayangkan seorang TKI asal Indonesia yang sederhana tanpa pernah menyangka hidupnya akan berubah begitu besar. Dari pekerja biasa di luar negeri, kini kisah cintanya dengan bintang voli profesional asal Rusia membuat dunia terkejut. Sebuah pertemuan tak terduga di lapangan olahraga berubah menjadi cerita cinta yang menginspirasi jutaan orang. Sebelum kita mulai kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tinggalkan komentar dukunganmu agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita inspiratif lainnya untuk kalian semua. Bagian pertama dari kisah ini dimulai di sebuah turnamen voli internasional yang diadakan di Asia Tenggara. Di tengah keramaian dan sorak penonton yang memenuhi stadion, seorang pria muda asal Indonesia sedang sibuk bekerja di balik layar. Ia adalah seorang TKI yang bertugas membantu tim teknis dan logistik acara. Tugasnya sederhana, tapi sangat penting. Memastikan setiap perlengkapan pertandingan berjalan lancar. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, ia sedang membawa air mineral untuk para pemain ketika sebuah botol terjatuh dan menggelinding ke dekat lapangan. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, seseorang di seberang net juga melakukan hal yang sama. Mata mereka bertemu. Sekejap, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam. Wanita itu adalah seorang atlet voli profesional asal Rusia. Rambut pirangnya terikat rapi. Wajahnya terlihat tegas, namun ramah. Ia tersenyum, lalu mengucapkan kata singkat dalam bahasa Inggris, "Thank you." Pria itu hanya tersenyum malu. Tak banyak berkata karena bahasa Inggrisnya masih terbatas. Namun, sejak saat itu, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Setelah pertandingan selesai, pria itu kembali ke area kerja. Tapi pikirannya terus teringat pada sosok wanita tadi. Tanpa sengaja, ia kembali bertemu dengannya di koridor ketika sang atlet sedang menuju ruang ganti. Mereka kembali saling menyapa dengan senyum. Dalam keheningan singkat itu, keduanya merasa ada koneksi yang sulit dijelaskan. Esok harinya, mereka bertemu lagi. Kali ini di kantin arena pertandingan. Sang pria memberanikan diri untuk menawarkan bantuan membawakan air minum. Sang wanita menerimanya sambil tertawa kecil. Dari percakapan singkat itulah, hubungan mereka mulai terbentuk. Seiring berjalannya waktu selama turnamen, mereka mulai sering bertukar sapa. Kadang hanya sekedar good morning atau how are you dengan bahasa Inggris terbata-bata. Meski komunikasi terbatas, keduanya saling berusaha memahami. Bahasa tubuh dan senyum menjadi jembatan yang menghubungkan dua hati dari dunia yang berbeda. Bagi sang pria, momen itu menjadi hal yang selalu ia tunggu setiap hari. Ia merasa bahagia setiap kali bisa melihat wanita itu bermain di lapangan, memberi semangat dengan tatapan dari kejauhan. Dan bagi sang wanita, keramahan pria Indonesia itu terasa berbeda. Ia bukan penggemar yang mencoba mendekat, tapi seseorang yang tulus menghargainya sebagai manusia, bukan hanya sebagai atlet terkenal. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil seperti makanan khas Indonesia, atau bagaimana rasanya bekerja di luar negeri. Dari situ, mereka mulai bertukar nomor kontak. Malam harinya, mereka mengobrol lewat pesan singkat menggunakan aplikasi penerjemah. Kadang lucu karena terjemahannya tidak selalu tepat. Tapi justru itulah yang membuat mereka makin dekat. Siapa sangka, dari pertemuan sesederhana itu, dari sebotol air yang jatuh di tepi lapangan, kisah cinta lintas negara ini dimulai. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa takdir bisa datang kapan saja, bahkan di saat seseorang tidak sedang mencarinya. Setelah turnamen berakhir, hubungan mereka tidak berhenti begitu saja. Meski keduanya sadar bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, ada rasa ingin tahu yang membuat mereka terus berkomunikasi. Awalnya, semua terasa canggung. Bahasa menjadi penghalang utama. Sang pria hanya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris yang dipelajarinya dari ponsel. Sementara sang wanita, walau fasih berbahasa Inggris, tidak memahami banyak kata dari bahasa Asia. Namun di tengah keterbatasan itu, keduanya berusaha saling mengerti dengan cara sederhana.
Setiap malam setelah bekerja, sang pria akan membuka aplikasi penerjemah di ponselnya. Ia mengetik kalimat-kalimat singkat seperti "sudah makan" atau "selamat malam", lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Rusia. Kadang hasil terjemahannya aneh, bahkan membuat sang wanita tertawa saat membacanya. Namun dari situlah kehangatan muncul. Mereka mulai berbagi cerita kecil tentang keseharian masing-masing. Sang pria bercerita tentang kehidupan sebagai pekerja di luar negeri, tentang perjuangannya menabung dan membantu keluarganya di Indonesia. Sementara sang wanita bercerita tentang jadwal latihannya yang padat, tekanan sebagai atlet profesional, dan mimpinya untuk suatu hari bisa melatih anak-anak muda agar mencintai olahraga. Lambat laun, mereka mulai menemukan ritme komunikasi yang nyaman. Setiap kali sang wanita selesai latihan, ia akan mengirimkan pesan singkat. Kadang hanya foto langit sore di Rusia dengan tulisan "For you". Sang pria membalas dengan foto matahari terbenam di tempat kerjanya, disertai kalimat sederhana, "Beautiful like you". Dari pesan-pesan kecil itulah, hubungan mereka tumbuh tanpa disadari. Walaupun jarak memisahkan ribuan kilometer, mereka merasa semakin dekat secara emosional. Sang pria mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Rusia melalui video dan kamus online. Ia menulis setiap kata di buku catatan kecil, berharap suatu hari bisa berbicara langsung tanpa penerjemah. Di sisi lain, sang wanita juga berusaha mempelajari beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Kata pertama yang dia hafal adalah "terima kasih". Saat mereka melakukan panggilan video, ia sering mengucapkannya dengan logat lucu, membuat sang pria bahagia. Namun tentu saja, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya komunikasi terputus karena perbedaan waktu dan kesibukan. Sang wanita harus pergi ke berbagai negara untuk bertanding, sementara sang pria bekerja hampir seharian penuh. Kadang pesan tidak dibalas berhari-hari, membuat keduanya saling was-was. Tetapi yang menarik, setiap kali mereka kembali berbicara, rasanya seperti tidak ada jarak yang pernah memisahkan. Keduanya sama-sama menyadari bahwa hubungan ini bukan hal yang mudah. Mereka tahu dunia mungkin akan memandang aneh seorang TKI dan seorang atlet profesional dari negara besar. Namun bagi mereka, itu bukan masalah. Yang penting adalah rasa tulus yang mereka miliki satu sama lain. Mereka tidak peduli pada status, profesi, atau latar belakang. Yang mereka tahu hanyalah mereka saling membuat satu sama lain bahagia. Komunikasi sederhana lewat ponsel akhirnya menjadi hal yang sangat berarti. Malam-malam panjang setelah bekerja menjadi waktu yang paling dinanti oleh sang pria, karena hanya di saat itulah ia bisa mendengar suara lembut sang wanita dari seberang dunia. Dalam percakapan mereka yang sederhana, ada tawa, perhatian, dan kejujuran yang perlahan menumbuhkan cinta yang nyata. Hubungan mereka membuktikan bahwa bahasa bukanlah penghalang bagi dua hati yang ingin saling mengenal. Dengan kesabaran dan ketulusan, mereka membangun ikatan yang lebih kuat dari sekedar kata-kata. Dan tanpa mereka sadari, cinta yang bermula dari senyum di pinggir lapangan, kini tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi dipisahkan oleh jarak. Setelah beberapa bulan berkomunikasi secara intens, kehidupan mereka mulai kembali ke rutinitas masing-masing. Sang pria harus fokus dengan pekerjaannya di luar negeri, sementara sang wanita kembali sibuk dengan jadwal latihan dan pertandingan di berbagai negara. Saat itu, hubungan mereka sudah semakin dekat, tapi jarak mulai terasa lebih nyata. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu langsung. Semua hanya bergantung pada layar ponsel dan sinyal internet yang kadang tidak stabil. Disinilah ujian pertama mereka dimulai. Hari-hari sang pria kini terasa berbeda. Ia sering menunggu pesan dari sang wanita hingga larut malam. Kadang ia hanya menatap ponselnya, berharap ada notifikasi masuk. Di sisi lain, sang wanita juga merasakan hal yang sama. Ia sering merasa lelah dan kesepian di tengah jadwal yang padat. Tapi, di setiap waktu istirahatnya, ia selalu meluangkan waktu untuk mengirim pesan singkat, sekadar mengatakan bahwa ia merindukan suaranya. Perbedaan waktu antara dua negara membuat komunikasi menjadi tantangan tersendiri. Ketika satu pihak bangun pagi, pihak lain justru bersiap tidur. Namun, keduanya tetap berusaha menjaga hubungan itu agar tidak pudar. Suatu malam, sang pria mengirim pesan yang cukup panjang. Ia menulis dengan jujur bahwa ia merasa khawatir. Ia takut hubungan mereka hanya sementara.
Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang TKI biasa dengan kehidupan sederhana. Tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa perasaannya terhadap sang wanita semakin dalam. Butuh waktu lama sebelum sang wanita membalas pesannya. Dan saat balasan itu datang, ia hanya menulis satu kalimat sederhana. You don't need to be rich to be loved. You just need to be real. Kalimat itu membuat sang pria terdiam lama. Ia merasa seolah semua kekhawatirannya hilang. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Tekanan dari lingkungan mulai muncul. Rekan kerja sang pria sering menggoda. Bahkan ada yang meragukan bahwa hubungan mereka sungguh-sungguh. Begitu juga dengan lingkungan sang wanita. Beberapa orang di sekitarnya menganggap hubungan itu tidak masuk akal. Apalagi dengan seseorang yang jauh dan bukan dari dunia yang sama. Tapi keduanya memilih untuk tidak peduli. Mereka percaya bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Satu titik, sang pria hampir menyerah. Ia mulai merasa hubungan jarak jauh ini terlalu sulit untuk dipertahankan. Tapi suatu pagi, ia menerima sebuah paket kecil dari Rusia. Di dalamnya ada foto sang wanita dengan tulisan tangan di belakangnya. Keep fighting, for us. Hadiah sederhana itu menjadi penguat semangat. Sejak saat itu, sang pria berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia mulai bekerja lebih keras. Ia mengambil pekerjaan tambahan untuk menabung dengan harapan suatu hari bisa pergi mengunjungi sang wanita. Di sisi lain, sang wanita juga berusaha membuktikan keseriusannya. Ia mulai belajar tentang budaya Indonesia, mencoba memasak makanan sederhana dari resep yang dikirim oleh sang pria. Meski hasilnya jauh dari sempurna, niat tulusnya membuat hubungan mereka semakin hangat. Mereka berdua hidup di dunia yang sangat berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan. Setiap perbedaan, setiap kesulitan menjadi pembelajaran. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa sering bertemu, melainkan seberapa kuat mereka mempercayai satu sama lain. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa mereka sudah menjalin hubungan jarak jauh selama 2 tahun. 2 tahun penuh kesabaran, tawa, air mata, dan perjuangan. Mereka sadar, jika hubungan ini bisa bertahan sejauh itu, maka mereka harus melangkah ke tahap berikutnya. Cinta yang telah tumbuh melalui layar kini menunggu saat untuk diwujudkan dalam dunia nyata. 2 tahun berlalu sejak pertemuan pertama mereka di lapangan voli itu. Banyak hal telah mereka lewati bersama, meski jarak selalu menjadi pembatas. Tapi pada suatu hari, sang pria akhirnya berhasil menepati janji yang sudah lama ia buat. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun bekerja keras, ia memutuskan untuk terbang ke Bali. Bukan untuk liburan, tapi untuk menepati janjinya kepada wanita yang telah mengubah hidupnya. Sementara itu, sang wanita juga mengambil waktu istirahat dari kompetisi internasionalnya. Ia menerima undangan dari sponsor olahraga yang akan mengadakan acara di Indonesia. Begitu tahu acaranya akan diadakan di Bali, ia langsung menghubungi sang pria. Hatinya berdebar keras saat membaca pesan balasan dari pria itu yang berkata singkat, "Aku akan menunggumu di sana." Itu menjadi awal dari pertemuan kembali setelah 2 tahun penuh jarak dan rindu. Hari itu tiba. Sang pria menunggu di bandara dengan jantung berdebar. Ketika sang wanita keluar dari gerbang kedatangan, ia hampir tidak percaya. Sosok yang selama ini hanya ia lihat melalui layar ponsel, kini berdiri di depannya, tersenyum dan melangkah perlahan mendekat. Mereka tidak langsung berbicara, hanya saling memandang dalam diam. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian itu, menjadi momen yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Mereka menghabiskan beberapa hari di Bali, berjalan di pantai, mengunjungi tempat-tempat sederhana, dan berbicara tanpa henti. Meski bahasa mereka masih terbatas, tidak ada yang terasa sulit. Setiap senyum, setiap tatapan, menjadi bahasa yang lebih dalam daripada kata-kata. Sang pria menunjukkan tempat-tempat favoritnya,
sementara sang wanita terlihat kagum dengan keindahan alam Indonesia. Pada suatu sore, di tepi pantai saat matahari mulai tenggelam, sang pria menyiapkan sesuatu yang sederhana. Ia membawa sebuah cincin yang dibelinya dengan uang hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, hanya pasir, laut, dan suara ombak yang menenangkan. Dengan tangan bergetar, ia berlutut di depan wanita yang dicintainya dan berkata dengan suara pelan, "Aku tidak punya banyak hal untuk kuberikan, tapi aku berjanji akan selalu mencintaimu dengan sepenuh hati. Will you marry me?" Sang wanita terdiam beberapa detik, lalu air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap sang pria dengan penuh haru, kemudian mengangguk pelan sambil berkata, "Yes." Momen itu direkam oleh teman mereka yang kebetulan ikut menemani. Video lamaran sederhana itu kemudian diunggah ke media sosial. Tak disangka, video tersebut menjadi viral dalam hitungan hari. Banyak orang tersentuh melihat ketulusan mereka. Komentar positif membanjiri kolom video itu. Banyak yang menulis bahwa kisah mereka adalah bukti nyata bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau jarak. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah mereka seperti cerita dalam film romantis yang terjadi di dunia nyata. Namun di balik semua itu, keduanya tetap rendah hati. Mereka tidak menganggap diri mereka istimewa. Mereka hanya dua orang biasa yang dipertemukan oleh takdir luar biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka meresmikan hubungan mereka dalam sebuah upacara kecil di Bali. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Tidak ada liputan media, tidak ada sorotan glamor. Semuanya sederhana tapi penuh makna. Sang pria mengenakan pakaian adat Indonesia, sementara sang wanita mengenakan gaun putih sederhana. Saat mereka mengucapkan janji di depan penghulu, semua yang hadir menitikkan air mata haru. Hari itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kemewahan untuk terlihat indah. Yang dibutuhkan hanyalah dua hati yang mau berjuang bersama, saling percaya, dan tidak menyerah meski dunia berkata mustahil. Pertemuan mereka di Bali bukan sekedar reuni, melainkan awal dari kehidupan baru yang akan mereka jalani bersama. Setelah pernikahan mereka di Bali, kehidupan baru pun dimulai. Sang wanita memutuskan untuk membawa suaminya pindah ke Rusia. Sebuah langkah besar yang tidak mudah bagi sang pria. Ia meninggalkan pekerjaannya, teman-temannya, dan kehidupan yang sudah lama ia kenal di Indonesia. Namun, di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa cinta yang tulus pantas diperjuangkan. Ketika pesawat mereka lepas landas menuju negeri bersalju itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setibanya di Rusia, tantangan baru pun muncul. Cuaca yang sangat dingin menjadi hal pertama yang harus ia hadapi. Sebagai pria yang terbiasa dengan panas tropis, musim dingin pertama terasa seperti ujian. Tangannya sering membeku, napasnya terlihat di udara, dan ia harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sama sekali baru. Tapi setiap kali ia merasa lelah atau kesepian, sang istri selalu di sisinya, memberikan semangat dan pelukan hangat yang membuat semuanya terasa lebih mudah. Perbedaan budaya dan kebiasaan juga menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Di Rusia, segalanya terasa lebih teratur dan formal. Sementara ia berasal dari budaya yang lebih hangat dan santai. Kadang ia merasa canggung dalam acara keluarga besar istri, karena tidak mengerti bahasa mereka sepenuhnya. Namun ia selalu berusaha belajar. Ia mencatat setiap kata baru, mencoba berbicara dengan logat lucu yang sering membuat semua orang tertawa. Dari situ, perlahan ia mulai diterima. Sang istri juga tidak tinggal diam. Ia selalu mendukung suaminya agar bisa beradaptasi. Ia mengenalkannya pada teman-teman, mengajarinya masakan lokal, dan membantunya mencari pekerjaan sederhana agar bisa mandiri. Di waktu luang, mereka sering berjalan di taman, tertawa bersama, dan mengenang awal kisah mereka di lapangan voli 2 tahun lalu. Setiap kenangan terasa begitu berharga, seolah menjadi pengingat bahwa cinta mereka telah melewati begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Tidak lama kemudian, sang pria mulai menemukan tempatnya di lingkungan baru.
Ia bekerja di sebuah pusat kebugaran kecil, membantu melatih anak-anak muda. Meski awalnya hanya membantu membersihkan peralatan dan menjaga ruangan, lama-kelamaan ia dipercaya menjadi asisten pelatih. Banyak anak-anak yang menyukainya karena keramahannya. Ia pun menjadi sosok inspiratif di komunitas kecil itu, bukan karena prestasi besar, tapi karena semangat dan ketulusannya. Sementara itu, sang istri melanjutkan karirnya sebagai atlet sekaligus pelatih voli. Ia sering membawa suaminya ke pertandingan, memperkenalkannya pada rekan-rekan timnya. Mereka menjadi pasangan yang unik, dikenal karena kebersahajaan dan keharmonisan yang mereka tunjukkan. Bahkan beberapa media lokal sempat meliput kisah mereka, menyebutnya sebagai The Love Beyond Borders atau cinta tanpa batas negara. Namun di balik kebahagiaan itu, mereka tetap hidup sederhana. Mereka tidak tinggal di rumah mewah, tidak juga bergelimang harta. Tapi setiap sudut rumah kecil mereka penuh dengan kehangatan dan tawa. Di ruang tamu tergantung foto lamaran di pantai Bali, sebuah simbol perjuangan dan janji yang mereka tepati. Mereka tahu, kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan, tapi dari rasa saling menghargai setiap hari yang mereka jalani bersama. Setiap kali salju turun, sang pria sering berdiri di jendela sambil memandangi langit putih. Ia tersenyum. Teringat pada hari pertama mereka bertemu karena sebotol air yang jatuh. Dari kejadian kecil itu, hidupnya berubah selamanya. Kini, ia tidak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan arti perjuangan, keberanian, dan ketulusan yang sesungguhnya. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, bahasa, ataupun perbedaan budaya. Cinta tidak selalu datang dari tempat yang glamor atau momen yang direncanakan. Tetapi, seringkali hadir secara sederhana ketika dua hati tulus saling menemukan. Mereka telah membuktikan bahwa dengan keyakinan dan komitmen, tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada perbedaan yang terlalu besar, dan tidak ada impian yang mustahil untuk diwujudkan bersama. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak memandang latar belakang, pekerjaan, atau jarak. Cinta sejati tumbuh dari ketulusan dua hati yang saling menerima apa adanya. Seorang TKI sederhana dan seorang atlet profesional dari negeri jauh berhasil membuktikan bahwa cinta bisa menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Mereka berdua mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi dari kejujuran dan keberanian untuk memperjuangkan seseorang yang berarti. Tidak ada hubungan yang mudah, tetapi ketika dua orang mau saling berusaha dan percaya, semua halangan dapat dilalui. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menjalani hidup dengan hati yang penuh cinta.